Assalamualaikum Ibu Nong, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Suryani. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya ya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa ya? Kok bisa tidak bersemangat hari ini Ibu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya dari mana, terus ke siapa gitu. Kira-kira apakah Bu Suryani ada waktu mau mendengarkan curahan saya atau cerita saya? Takutnya Ibu terganggu dengan kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Suryani sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga nggak tenang, bahkan tidur pun gelisah Ya. gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap dengan cerita ke Bu Suryani akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Setidaknya membuat saya plong gitu, Bu. Baik, Ibu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Yang jelas sih saya berharap akan mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya ini gitu. Ya, ya, Bu ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jadi Amin. permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan coba. Begini, Bu, saya mempunyai murid di kelas yang istimewa. Dia itu autis ringan dan HDHD, Bu. Di mana setiap saat pembelajaran, karena dia autis tadi dan HDHD ya, Bu ya. Iya, Jadi dia itu tidak bisa diem. Kalau bahasa kita petakilan. iya. Juga, Bu, karena dia autis tadi suka tantrum. Jadi tantrumnya itu luar biasa menguras tenaga dan pikiran saya, Bu, gitu. Oh, luar biasa ya, Bu ya. Saya mengerti perasaan Ibu Nong. Coba jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung selama ini, Bu. Pembelajaran selama ini seperti biasa ya, Bu ya. Saya mengajar gitu, biasa diawali dengan menanyakan kabar mereka gitu ya, Bu. Terus saya juga melakukan apresiasi seperti biasa sesuai dengan modul ajar yang saya buat, Bu. Tapi saat mengajar di kelas saya itu nggak bisa ditinggal, Bu, karena saya mempunyai murid yang istimewa itu. Jadi harus serba ekstra ya. Terus dia juga sering jalan-jalan mengganggu temannya gitu. Jadi bukannya mengerjakan tugas dia malah sering mengganggu gitu. Bahkan kalau dia tidak mendapat lawan yang sepadan saat dia mengajak temannya untuk bercanda, dia bisa tantrum, Bu, gitu. Alhamdulillah waktu itu ya kejadiannya yang membuat saya shock gitu ya. Saya itu keluar sebentar, Bu Suryani, dari kelas karena memang saya benar-benar sakit perut gitu ya, Iya, nggak iya. tahan gitu ya. Paling saya tinggal itu 2 menit, saya juga lari ke kamar mandi gitu, sakit perut. Ketika saya masuk ke kelas, itu di kelas udah heboh, udah riuh, luar biasa.
ternyata anak itu tantrum dan dia ngamuk. Kebetulan kan papan tulis saya itu baru, Bu. Jadi Iya, belum sempat sama penjaga sekolah itu dibor, jadi ditempel di meja ya gitu. Biasanya aman, Bu, aman gitu. Kalau saya di kelas dia ngamuk, gulingin papan tulis itu, alhamdulillah yang nggak ketiban gitu. Anak-anak yang menulis juga nggak kena, dia pun nggak kena gitu. Dan jujur aja waktu itu saya bener sampai kayak mau netesin air mata saking kaget, shock. Saya berpikir apa yang akan terjadi jika papan tulis yang besar itu meniban ketimpa ke dia sendiri gitu, Bu. Masya Allah Bu, harus ekstra sabar itu mah ya Bu ya, nanganin masalah seperti itu ya Bu ya. Lalu kelanjutannya bagaimana Ibu Opa? Ya waktu itu jujur aja kelas heboh karena selain dia teriak ngamuk, lompat-lompat di meja juga, anak-anak yang lain kan jadi terganggu ya Bu. Jadi kelas itu benar-benar tidak kondusif Bu. Masya Allah gitu ya. Terus waktu itu kebetulan ada kepala sekolah Bu. Langsung anak-anak itu kebetulan jam pulang. Setelah pulang saya masih ngegeter itu kalau bahasa Sundanya mengagibrik gitu ya. Saya masih ngagibrik karena kaget gitu. Saya ke kantor minum gitu. Kebetulan ada ibu kepala sekolah yang eh, bukan melihat ya. Jadi dia mengetahui kejadian itu begitu. Iya, iya, subhanallah. Lalu seperti apa tanggapan kepala sekolah Bu atas kejadian itu? Tanggapannya dia selalu bilang sabar Neng karena dia mengetahui ya Bu ya saat asesmen diagnostik dan saat pendaftaran PPDB kan sudah diketahui bahwa anak ini memang istimewa karena memang sekolah inklusi ya Bu, jadi tidak bisa menolak anak yang ABK, anak Iya, betul berkebutuhan betul. khusus. Jadi ibu sekolah saat pembagian kelas dulu itu mempercayakan kepada saya, dia bilang sabar ya Neng gitu. Ya, ya saya juga di depan kepala sekolah belajar menahan diri gitu. Ya Iya, Bu gitu. Terus dia menanyakan kronologisnya, saya ceritakan semuanya gitu ya, mendetail gitu sampai mhm, kejadian papan tulis itu apa jatuh gitu dan kepala sekolah pun dia dia kayak gimana ya kayak nggak enak hati kasihan gitu sama saya gitu iya, ya ibu juga tidak apa ya tidak memungkiri dengan anak saya mengajar 2 rombel dan yang satu rombel itu ada ABK-nya gitu dia hanya bilang ayo pasti bisa lebih baik lagi gitu jadi dia bukan ke arah lebih mengkritik mhm, saya tapi menguatkan iya, saya gitu bahwa benar. bahwa Bu Opa bisa gitu. Iya, Bu. Nah, dari selanjutnya setelah apa yang kita bahas bersama ini ya, apa rencana Mhm. Ibu untuk selanjutnya dari, kejadian-kejadian yang sudah Ibu ceritakan tadi? Kebetulan Bu, ini kejadian hanya salah satu yang terjadi aja, kan banyak ya Bu, tapi emang puncaknya saat papan tulis itu tiban gitu. Iya, Rencana saya begini Bu, saya berniat memanggil orang tua murid tersebut untuk kesekian kalinya ya Bu ya, iya, membicarakan hal ini karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, kita harus ekstra kolaborasinya dengan saya sebut namanya aja ya Bu ya, iya, dengan boleh. anak ini Ananda Kevin gitu. Jadi saya akan memanggil dia gitu ya, untuk apa ya, bekerja sama. Karena anak ini Bu, mut-mutan. Kalau dia dari rumah udah kesel, nyampe sekolah itu dia tambah kesel. Mmm, Jadi harus dijaga mood-nya. Terus saya juga akan meminta ke orang tua, biasanya kan orang tua itu meninggalkan anaknya. Saya mungkin karena di kelas saya, di sekolah saya itu nggak ada shadow teacher ya Bu ya, namanya juga sekolah negeri, belum ada mhm, untuk ke arah sana dan jujur aja untuk di Cilengsi hanya beberapa sekolah yang inklusi gitu. Jadi saya mau kolaborasi sama dia, meminta tolong, kemarin juga ibu kepala sekolah udah menyetujui ide saya gitu. Jadi dia itu nanti biar di luar sekolah. oh, Jadi istilahnya dia bisa eee, saat saya mau ke kamar mandi saya minta tolong.
Bun, tolong lihat di kaca aja. Mengawasi anaknya di kaca karena takut kejadian ini akan terulang lagi. Kalau untuk Ananda Kevin itu sendiri, Ya. saya akan memanggil orang tuanya. Terus saya juga kemarin kan sudah belajar ya Bu di CGP pembelajaran diferensiasi. Ya saya juga nanti akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Tentunya dengan melihat keyakinan kelas budaya positif yang sudah Ya. disepakati gitu. Bagus sekali ya Bu, rencana yang tadi Ibu sudah paparkan. Lalu kira-kira masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Ini Bu, saya berencana kalau memang Kevin tantrum lagi kan mengganggu yang lain ya Bu. Kebetulan di lantai 2 itu ada ruangan kosong. Dulu itu ruangan Ibu Kepala Sekolah, sekarang dijadikan ruangan seperti ada alat musiknya Bu, seperti gamelan atau apa gitu. Karena ruangan kosong itu hanya itu Bu di kelas saya karena memang kurang lebih 700 siswa ya Bu, nggak kebagian kelas gitu. Yes. Saya juga udah konsultasi ke Ibu Kepsek gitu. Jadi saat dia tantrum nanti daripada mengganggu anak yang lain ya Bu ya gitu. Ya, Jadi nanti anak itu saya bawa ke ruangan itu biar dia mengeluarkan ya, ekspresi ya. marahnya itu di situ. Entah mungkin dia bisa memukul gong gitu. Jadi biar tersalurkan gitu Bu. Tapi Iya. yang penting nanti saya ada di kelas itu gitu selama dia tantrum itu Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide itu. Ya. Alhamdulillah Bu, syukur Bu Suryani sekarang saya jadi ngerasa lega gitu ya. Jadi plong gitu Bu. Jujur aja saya takut salah dalam mengambil penyelesaian permasalahan ini karena memang mungkin semua guru pasti mengalami permasalahan. Tapi saya di kelas yang menangani anak ABK, kemarin kita cerita juga kebetulan saya ada 2 orang ya, dan yang ini yang autis ini memang perlu langkah-langkah yang pas, yang sesuai. Karena kita tidak bisa mengabaikan anak itu ya Bu ya, Iya, gitu. betul Jadi Bu, betul. harus merangkulnya gitu, bagaimana caranya gitu Bu. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada aktivitas Ibu yang dan juga Ibu merasa lega. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dalam yang dari CGP, kemudian pembinaan secara berkelanjutan ya Bu ya. Sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Lalu apa masih ada yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya sih akan secepatnya memanggil orang tua Kevin tersebut Bu. Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sebagai tindak lanjut saya Bu gitu. Iya, baik. Ibu, terima kasih ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini atau komitmen tersebut? Tentunya dukungan ini saya tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Saya akan dukungannya itu selain dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga, terus saya kolaborasi dengan orang tua. Wah, ide bagus sekali ya Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu ya, segera ya Bu. Dan Ibu kembali suasana hatinya kembali tenang dan nyaman. Ya Bu. Amin ya robbal alamin Ibu, Iya. sama-sama Ibu. Ya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jadi setidaknya saya bercerita ke Ibu. Ternyata saya mendapatkan solusi ya Bu ya. Terima Baik. kasih Ibu sudah hadir penuh gitu mendengarkan cerita saya. Maaf kalau ada salah-salah kata saya yang mungkin saya juga berbicaranya terlalu cepat. Mohon maaf Ibu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan keluh kesah Ibu dan setelah itu Ibu mendapatkan solusi. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Nong. Bu Nong. Ya, mulai. Assalamualaikum Bu Suryani. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Nong. Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya mengobrol dengan Ibu agak lama atau sedikit? Boleh Bu. Justru itu Bu, saya ingin sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya akhir-akhir ini Bu. Baiklah Ibu, semoga pembicaraan hari ini bermanfaat ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Suryani kurang bersemangat ya, tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Suryani? Terima kasih Ibu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu permasalahan saya. Jadi kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah saya Bu. Oh, lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan hari ini obrolan kita hari ini, Bu? Saya masih bingung Bu. Kenapa akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat, kemudian juga dalam mengajar dan sering tidak fokus di kelas Ibu. Oh, begitu, Bu. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan hari ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya sehingga membuat saya kurang bersemangat gitu Bu. Apa yang membuat Bu Suryani kurang semangat? Saya merasa murid-murid saya tuh tidak bisa mengikuti pelajaran saya Bu, dengan pelajaran dengan baik gitu ya Bu ya. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana ya, Bu? Enggak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap masuk kelas murid-murid seperti lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak bersemangat dalam dalam belajar di kelas. Oh, iya Bu. Saya mengerti maksud Bu Suryani. Sekarang coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang selama ini berlangsung saat Bu Suryani mengajar di kelas. Ya sebenarnya seperti biasa Bu, setelah berdoa saya melakukan persepsi, lalu menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi kepada murid-murid, lalu menyimak dan mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab juga kurang efektif Bu. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugasnya. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Bu ya? Kalau menurut saya itu sudah sesuai ya Bu ya. Menurut Ibu Suryani salahnya di mana? Sepertinya murid-murid saya itu susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh, seperti itu. Eh, Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Suryani lakukan untuk bisa membuat murid-muridnya bersemangat. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, Bu, Ya. mengadakan diskusi kelompok, memberikan Hmm. kuis atau game belajar. Hmm. Saya putarkan video, lalu mengajak mereka belajar di kelas, di luar kelas juga. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai
terlihat lagi kurang bersemangat, Bu. Itu jadi membuat saya pusing ini, Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan, Bu, dan belum tentu membosankan bagi murid-murid Ibu. Jadi, yang membuat Ibu Suryani merasa kurang semangat hanya saat mengajar dan pada pelajaran tertentu, kan? Iya, betul, Bu. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Jadi seakan-akan setiap hari ketika bertemu dengan siswa saya juga ikut tidak bersemangat. Iya, pasti Bu itu. Baiklah kalau begitu, berarti Bu Suryani sudah tahu kan penyebabnya turunnya semangat Bu Suryani itu gitu apa? Terus ada lagi tidak yang menurut Ibu Suryani ada hal-hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ada lagi nggak Bu hal lain selain itu? Oh, selain itu sepertinya saya tidak apa ya, Bu ya. Sepertinya tidak ada sih, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu semangat dan selalu antusias ketika mengikuti pelajaran saya. Hanya itu sih, Bu, keinginan saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Suryani? Ada tidak yang ingin Bu Suryani perbaiki dalam pembelajaran atau dalam apa gitu? Saya rencananya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga untuk mengaktifkan anak-anak agar lebih senang dalam belajar, kemudian juga aktif dalam belajar. Seperti itu, Bu. Hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Suryani setelah ini? Pertama-tama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu ya, Bu, ya. Iya, iya. Supaya saya bersemangat. Kemudian yang kedua saya juga akan mungkin karena dengan semangat tadi akan ada imbasnya ke murid-murid saya. Jadi anak-anak murid saya juga ikut bersemangat. Mungkin seperti itu, Bu. Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Menurut saya juga benar. Mhm. Jadi Ibu memberi semangat dulu, suasananya nyaman ya. Itu akan membantu Ibu menyelesaikan hal itu. Ada hal lain nggak yang mungkin Ibu Suryani ingin lakukan? Mungkin pada saat pembelajaran, Bu, saya akan mengajak murid mengatur nafas terlebih dahulu dengan teknik stop. Kemudian juga ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE ya Bu ya, yang sudah kita dapatkan di CGP itu seperti itu Bu. Oh iya Bu Suryani itu bagus sekali penerapan stop ya. Karena kita juga emang membutuhkan sih penerapan stop itu. Penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop ya. Di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan menimbulkan semangat baru. Bagus Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya lanjut Bu Nong. Bagus Ibu. Dari hasil diskusi hari ini, coba Bu Suryani gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid Ibu di kelas. Ya, tadi seperti yang tadi awal saya katakan ya Bu ya, bahwa pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, lalu memperbaiki diri dalam pembelajaran di kelas. Saya juga mengajak rekan sejawat untuk belajar bersama mengenai PSE, pembelajaran sosial emosional. Seperti itu Bu. Bagus sekali itu Bu. Semangat ya Bu Suryani. Saya yakin Bu Suryani pasti bisa dan tetap semangat untuk murid-murid kita. Semangat, Bu. Iya, semangat juga buat Ibu ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lebih lega ya, Bu ya, dan lebih bersemangat
karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sama-sama Ibu, doa terbaik juga buat Bu Suryani. Semoga program kedepannya lancar ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.